Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriana dengan NIM 22051060 Jadi di sini saya akan membuat tugas akhir dari mata kuliah Statistika kelas 01. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih itu uji ANOVA dua arah. Jadi di sini saya akan menjelaskan uji ANOVA dua arah. ANOVA dua arah yaitu uji statistik yang digunakan untuk membandingkan perbedaan rata-rata antara kelompok yang telah dibagi berdasarkan dua variabel bebas. Uji ini memeriksa apakah terdapat interaksi antara kedua variabel bebas tersebut terhadap variabel terikat. Selanjutnya, ANOVA dua arah ini memiliki tujuan, yaitu tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara dua atau lebih kelompok data yang dipengaruhi oleh dua faktor atau variabel bebas. Uji ini juga dapat menguji apakah ada interaksi antara kedua faktor tersebut terhadap kelompok data. Selanjutnya, uji ANOVA dua arah ini memiliki langkah-langkah, yaitu yang pertama ada mengidentifikasi nilai T, jumlah perlakuan, dan R jumlah blok. Yang kedua, menghitung jumlah pengamatan total, N sama dengan T kali R. Yang ketiga, menentukan derajat bebas untuk setiap sumber keragaman, perlakuan, blok, interaksi, dan galat. Yang keempat, menghitung jumlah kuadrat untuk setiap sumber keragaman. Yang kelima, menghitung kuadrat rata-rata untuk setiap sumber keragaman dengan membagikan JK dan DB. Yaitu yang keenam, menghitung nilai F hitung untuk setiap sumber keragaman dengan rumus F sama dengan KR sama dengan galat dan mencari nilai F tabel yang sesuai dengan tingkat signifikan A yang ditetapkan dan DB yang bersangkutan. Setelah itu tarik kesimpulan dengan membandingkan nilai F hitung dan F tabel. Selanjutnya, contoh penggunaan dalam bidang pertanian. ANOVA dua arah dapat digunakan dalam bidang pertanian untuk mengetahui pengaruh dua faktor seperti jenis pupuk, kepadatan tanam, frekuensi penyiraman, dan lain-lain terhadap variabel independen seperti hasil panen, tinggi tanaman, berat buah, dan lain-lain. Contohnya, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh jenis pupuk dan frekuensi penyiraman terhadap tinggi tanaman. Dalam kasus ini, faktor yang mempengaruhi variabel respon adalah jenis pupuk dan frekuensi penyiraman. Jadi di sini ANOVA dua arah memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Jadi di sini kita akan membahas kelebihan ANOVA dua arah. Jadi ada beberapa kelebihan ANOVA dua arah, diantaranya adalah yang pertama dapat menguji efek dari dua faktor secara bersamaan, sehingga lebih efisien dan informatif daripada ANOVA satu arah. Yang kedua, dapat mengurangi varians galat dengan memasukkan faktor blok yang mengontrol variabilitas yang tidak diinginkan. Yang ketiga, dapat mendeteksi interaksi antara faktor, yaitu apakah efek suatu faktor bergantung pada tingkat faktor lain. Kekurangan dari ANOVA dua arah, ada beberapa kekurangan ANOVA dua arah, yaitu yang pertama, memerlukan asumsi-asumsi tertentu, seperti normalitas, homogenitas, independensi, dan tidak adanya interaksi antara faktor-faktor. Jika asumsi-asumsi ini tidak terpenuhi, maka hasil ANOVA dua arah dapat tidak valid atau biasa. Yang kedua, memerlukan ukuran sampel yang cukup besar untuk memastikan kekuatan statistik
yang memadai. Jika ukuran sampel terlalu kecil, maka ANOVA dua arah dapat gagal mendeteksi perbedaan yang signifikan antara kelompok. Yang ketiga, memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk melakukan ANOVA dua arah dengan benar, baik secara manual maupun dengan bantuan aplikasi seperti aplikasi SPSS. Jika tidak, maka ANOVA dua arah dapat menghasilkan kesalahan atau kesalahpahaman. Dari penjelasan tersebut, maka kita dapat menarik kesimpulan, yaitu kesimpulannya adalah ANOVA dua arah, yaitu metode analisis statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh dua faktor atau variabel bebas terhadap satu variabel terikat yang berskala kontinu. ANOVA dua arah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ANOVA dua arah tanpa interaksi dan juga ANOVA dua arah dengan interaksi. ANOVA dua arah tanpa interaksi mengasumsikan bahwa tidak ada hubungan antara kedua faktor. Sedangkan ANOVA dua arah dengan interaksi mengasumsikan bahwa ada hubungan antara kedua faktor. Untuk melakukan ANOVA dua arah, kita perlu memenuhi beberapa asumsi seperti normalitas, homogenitas, dan independensi data. Jadi dari ANOVA dua arah kita dapat melihat di sini dari kesimpulannya, yaitu ANOVA dua arah itu adalah metode analisis statistik. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.